Di kanal kesayangan kita televisi Nahdlatul Ulama dalam program pengobatan ala NU. Dan tentunya hari ini masih belum habis, materi kita masih luar biasa sangat banyak sekali mengupas tuntas tentang ruqyah. Dan tema kita hari ini sangat menarik pemirsa, karena apa? Tema kita adalah apakah ruqyah hanya untuk mengeluarkan jin? Nah, ini lahir dari pertanyaan pemirsa TVNU dari kolom komentar di kanal YouTube kita. Banyak sekali yang bertanya terkait jin ini, begitu ya. Dan juga akan menjawab banyak sekali pertanyaan kita pada siang hari ini, tentunya narasumber kita Kiai Haji Abdul Wahab. Assalamualaikum Kiai. Alhamdulillah sehat. Kiai hari ini sehat ya Kiai? Siap, alhamdulillah ini sudah kembali ke rumah lagi ya Kiai. Baik, perlu pemirsa TVNU ketahui mungkin yang baru hari ini menyaksikan program pengobatan ala NU bahwa Kiai Haji Abdul Wahab ini adalah beliau Ketua Umum Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Jadi beliau sangat expert sekali di bidang ruqyah. Mungkin bagi yang belum mengetahui apa itu sebenarnya ruqyah bisa melihat episode-episode sebelumnya ya. Karena hari ini kita akan membahas lanjutan dari episode sebelumnya yakni terkait jin. Nah, ini Kiai banyak sekali yang bertanya Kiai, apa saja sih begitu kan sebenarnya ruqyah ya? Penyakit apa saja, masalah apa saja itu yang bisa diruqyah? Apakah memang kalau misalnya kita lagi depresi, lagi banyak tekanan itu memang harus diruqyah apa enggak tuh Kiai? Nah, begitu. Itu jadi identifikasinya adalah masalah apa saja yang kita bisa ruqyah begitu. Semoga senantiasa ini dan diselimuti oleh anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya bicara tentang ruqyah ini tidak dulu menjadi ruqyah ini hanyalah istilah dalam arti baru itu justru bersuarakan lagi, meskipun sebenarnya yang sudah ada sejak zaman Rasulullah atau bahkan jauh sebelum Rasulullah sudah ada sebagaimana keterangan yang sebelumnya itu. Dan kemudian di Indonesia ruqyah dikenalkan oleh ulama-ulama istilah-istilah yang sifatnya lokalis, mengakomodir kearifan lokal dengan istilah campai-campai di wilayah Sunda. Bagian daerah menyebutnya dengan sembuh, Jawa disebut dengan sulu, itu ada tidaknya juga ruqyah. Meskipun ya seperti keterangan kemarin ada ruqyah yang kecil. Nah, kemudian menjawab dari bagian pertanyaan dari yang saya terima juga yang di kanal kita juga, bahwa apa saja toh yang bisa diruqyah itu, pada hakikatnya semua permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan kita bisa diruqyah. Meskipun sebagian sifat ruqyahnya itu hanyalah bentuk doa, misalnya Mbak Wulan kreditnya belum terbayarkan, maka ada Rasulullah mengajarkan dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya itu akan melancarkan rezeki, dengan silaturahim melancarkan rezeki. Itu sebenarnya pola yang mengarah kepada ruqyah juga pada dasarnya. Artinya semenyampang kita minta kepada Allah dengan bahasa apapun itu ruqyah. Oke. Nah, yang perlu kita pahami, masalah yang menimpa kepada manusia dalam perjalanan kehidupannya, itu ada masalah yang sifatnya fisik. Ini di titik akhir perjalanan pembahasan yang kemarin itu kita singgung, masalah yang bersifat fisik. Yang kalau dibicara dalam kaitannya dengan penyakit dan permasalahan kesehatan disebut masalah klinis atau masalah medis. Kemudian ada masalah yang sifatnya psikis, kejiwaan. Karena
beban jiwa, terutama tingkat stres yang menguat di Jakarta misalnya, maka banyak orang yang semakin tingginya tingkat stres, kemudian fisiknya, organ tubuhnya juga mengalami gangguan-gangguan yang lain. Umumnya pembahasan di dunia medis hanya di dua wilayah ini. Tapi dalam Islam kita ada tambahan satu titik sebab yang menjadi alasan dan menjadi sebab permasalahan dalam kehidupannya, yaitu masalah yang sifatnya mistis atau metafisis. Masalah yang karena gangguan jin. Meskipun sebenarnya mistis ini tidak hanya di wilayah gangguan jin. Ada gangguan yang diawali karena dosa-dosanya juga. Ini gangguan spiritualitas. Dari dosa-dosa membuat hati menjadi gelap. Ketika hati menjadi gelap, kemudian psikisnya terganggu. Dari psikisnya terganggu, medisnya juga terganggu. Artinya tiga dataran ini tidak pernah terpisahkan. Masalah klinis itu sering muncul karena masalah psikis. Masalah psikis dan klinis ini kadang ditunggangi oleh masalah yang sifatnya mistis, ditunggangi jin. Jin mengambil kesempatan ketika ada orang sakit, dia berkamuflase mengganggu manusia lewat sakitnya itu. Ini sangat banyak terlihat di keterangan-keterangan para sahabat, kemudian kami dari pengalaman-pengalaman di dunia ruqyah dari kawan-kawan serta kami sendiri, ada orang yang lumpuh beberapa tahun, kemudian ketika di ruqyah 20 menit bisa jalan. Ada orang yang dari kecil bisu di ruqyah bisa bicara. Kalau kita bicara tentang, kalau hanya kita hentikan di wilayah mukjizat, maka habis mukjizat Quran. Kita tidak usah bicara banyak kalau begitu, ya kan Mbak ya. Tapi Betul sekali. Kalau kita mau jujur, sangat mungkin akal kita membuat sebuah analisa bahwa sangat tidak logis hanya dengan bacaan saja bisu lumpuh bisa jalan. Artinya sangat mungkin yang mengganggu itu ada urusan mistis dan itu sangat banyak terjadi. Maka tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Kadang penyakit mistis, metafisis ini, penyakit yang gangguan jin ini terlihat mengganggu psikis seseorang, mengganggu kejiwaannya. Dari kejiwaan ini kemudian fisiknya juga sakit, atau mengganggu fisiknya. Ketika fisiknya sakit, rasa yang dirasakan seperti sakit. Diperiksakan ke dokter tidak ada tanda-tanda dia terganggu, ada ketidakwajaran di semua organ tubuhnya, semua wilayah kesehatannya tidak ada yang terganggu, tapi kenapa dia sakit-sakitan? Karena ada gangguan metafisis ini. Nah, dalam kondisi seperti itu kemudian psikisnya juga menjadi tidak tenang. Ini yang saya katakan tiga hal ini merupakan satu konsep yang saling mengikat, yang kolaborasi, yang selalu aktif. Jadi ruqyah ini sangat penting. Kalau kawan-kawan di beberapa komunitas ruqyah ada titik kesamaan dengan kita juga bahwa ruqyah ini jangan dijadikan sebagai pengobatan alternatif. Kalau kita menjadikan ruqyah ini sebagai pengobatan alternatif, maka kita meremehkan dan merendahkan Al-Quran. Kita meremehkan dan merendahkan Allah pada masanya. Jadi prinsip kita ruqyah ini adalah pengobatan yang utama dan pertama. Kita tidak bicara sembuhnya ya Mbak ya, tapi bicara tentang pengobatannya. Oke, sekarang bicara tentang penyakit klinis atau medis. Kita tidak bahas banyak, hanya saya singgung sedikit saja. Bisa munculnya penyakit klinis ini dari luar. Dari luar diri manusia itu. Penyakitnya yang bersifat misalnya digigit ular, itu kan juga penyakit yang sifatnya klinis. Karena bisa ular, atau karena mikroba, karena bakteri, karena virus, itu juga dari luar semuanya. Dan gangguan kesehatan yang dari luar ini bisa bermuara dari makhluk yang sifatnya jasad kasar. Yaitu tadi ular dan sejenisnya, atau racun, itu jasad kasar.
Tapi bisa juga datang dari jasad yang lembut, yaitu dari jin. Sangat banyak masalah yang ditimbulkan oleh jin yang disangka itu ada penyakit-penyakit klinis biasa, diobati dengan berbagai macam obat tidak sembuh, malah semakin parah. Kenapa? Karena sumber masalahnya bukan dari penyakit yang ada di tubuh manusia, tapi dari gangguan ini. Maka ini yang saya katakan tadi, dan ini akan terus saya ulang-ulang. Harapan saya biar muncul sebuah sugesti yang mendalam dalam hati kita muslimin setiap kali sebelum berobat, setiap kali sebelum mengkonsumsi obat, setiap kali sebelum kita diinjeksi, maka pertama adalah ruqyah lebih dahulu diprioritaskan. Minimal baca basmalah. Syukur baca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini penyakit yang dari luar. Kemudian ada kalmis itu munculnya dari dalam diri manusia itu sendiri. Penyakit dari dalam diri manusia bisa berupa bermuara dari masalah psikisnya, masalah kejiwaannya. Bisa karena ada disposisi dari sebagian organ tubuhnya, tulangnya ada bergeseran sedikit. Yeah. Mereka yang dari para terapis itu mempunyai kebanggaan tersendiri di wilayah terapinya. Mereka yang bermain di VT, vertebra terapi, tapi tulang belakang. Karena memang dari tulang belakang ini ketika ada disposisi, satu tulang belakang agak bergeser sedikit, maka ini akan sarafnya juga akan terpengaruh. Saraf yang ada di tulang belakang, di mana saraf spinal, saraf yang berada di titik-titik persendian di antara tulang belakang itu berpengaruh ke seluruh organ tubuh manusia dari otak sampai ke bawah. Nah ini bagi mereka langsung dijadikan sebagai titik permasalahan. Akses poinnya itu dari situ. Dari disposisi, karena ketidakberesan, ketidaktepatan posisi sesuatu di tubuh manusia sehingga menimbulkan masalah ke penyakit. Ada penyakit yang sifatnya degeneratif, karena ya faktor U itu ya Mbak ya, yang sekarang istilahnya, karena faktor usia, kemudian menjadi pelupa dan hipertensi, kemudian ada kekurangan fungsi tubuh yang lain, itu sifatnya degeneratif. Semua ini masuk dalam wilayah yang bisa diruqyah. Dalam penanganan, maka diperlukan manipulasi. Bukan manipulasi uang negara ya. Juga bukan manipulasi harta kantor. Manipulasi ini maksudnya adalah bagaimana kita memanipulasi sesuatu yang menjadi gangguan di tubuh kita. Yang pertama dengan manipulasi yang sifatnya ilahi. Ilahiyah atau lewat ketuhanan, yaitu dengan ruqyah. Maka semua penyakit yang sifatnya dari luar atau dari dalam tadi, insya Allah bisa diruqyah. Dan banyak kasus kami mendapati, membuktikan dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa efek ruqyah itu luar biasa dalam kasus-kasus tersebut. Namun manipulasi ilahi saja tidak cukup. Dalam pola pengobatan juga harus ada manipulasi yang sifatnya alami. Yaitu misalnya kalau memang berkaitan dengan saraf, maka selain ruqyah juga ada pemberian titik sarafnya. Berkaitan dengan tulang yang tidak pada posisinya, maka juga ditata posisi tulang. Namun, ini kalau karena saya beruqyah, kita bicara karena saya beruqyah. Jadi dengan ruqyah semuanya cukup benar, meskipun tidak jamin langsung. Tapi sangat banyak Allah ternyata menata kembali hal-hal yang sudah di luar batas kewajaran itu dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan keyakinan yang mendalam. Allah membuktikan Allah bisa menata itu. Dan itu kewajiban kita untuk meyakini bahwa di Al-Quran fihi syifa'un. Dalam Al-Quran itu ada obat. Selain manipulasi juga dalam pengobatan yang sifatnya medis tadi harus ada nutrisi yang dimasukkan. Nutrisi sifatnya ilahi. Nutrisi ilahi ya ruqyah itu sendiri. Harus diruqyah. Harus didoakan. Selain ruqyah, nutrisi ilahi ini ada herba yang dianjurkan oleh Al-Quran. Maka sangat baik kita banyak-banyak mengkonsumsi dengan niat menyambungkan hati kepada Allahnya. Ada nutrisi yang sifatnya watoni.
dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu diperlukan sekali untuk pengobatan medis. Karena kalau ruqyah saja, tanpa maksud meremehkan ruqyahnya, meskipun kita akui ruqyah itu sudah sangat bagus, sangat cukup, namun dalam banyak kasus ruqyah itu tidak cukup. Maka kemudian ruqyah itu harus disambung dengan herbal yang sifatnya dari lingkungan kita. Bisa juga disambung dengan bekam. Bekam itu manipulasi yang sifatnya alami karena mengeluarkan darah. Darah manusia itu ya jin itu bisa berjalan seiring jalan dengan jalan darah manusia. Itu sebagian makna dari kalimat hadisnya. Karena jin bisa berjalan ke situ, maka sangat diperlukan kita membersihkan kotoran-kotoran darah itu sehingga mempersempit ruang gerak jin dengan bersihnya darah yang ada di tubuh kita. Meskipun kalau di angan-angan itu juga kurang begitu nyambung juga dipaksakan. Saya katakan kurang begitu nyambung karena jalan darah itu lewat urat, sedangkan bekam itu yang diambil ada darah yang tidak di urat, hanya ada di jaringan antara kulit dan daging. Bukan langsung di jalur darahnya. Oke, kemudian ada nutrisi yang kimiawi. Ini yang biasa dipakai oleh para dokter kita itu. Ini tentang masalah penyakitnya itu dulu. Yang sifatnya penyakit itu yang sifatnya dari dari fisik atau masalah klinis. Tadi saya katakan masalah klinis sering dimunculkan di dalam tubuh manusia lewat gangguan jin. Maka penyakit yang muncul dari masalah metafisis. Ya, di sini kita bicara ke wilayah yang agak menarik itu tadi, Mbak. Yeah. Wilayah tentang jin. Betul, Kiai. Tentang jin ini menarik sekali karena banyak juga yang mungkin sehari-hari begitu ya masih menjadi pertanyaan, apalagi masyarakat kita Indonesia itu masih sangat kental sekali dengan budaya begitu. Kemudian dan juga masih banyak sekali yang peduli dengan dengan misteri-misteri dan juga hal-hal yang berbau mistis begitu, Kiai. Nah, ini pertanyaan saya, akhirnya tadi saya mengambil sebuah saya garis bawahi bahwasanya ruqyah adalah pentingnya bukan hanya untuk penyembuhan, melainkan ruqyah pada umumnya adalah untuk pengobatan yang utama dan juga yang pertama begitu, Kiai, bukan sebagai alternatif ya. Baik, Kiai, berbicara tentang jin, apakah benar, Kiai, semua orang itu diikuti oleh jin? Nah, begitu, Kiai. Benar nggak nih, Kiai, kalau semua orang itu diikuti oleh jin atau memang tidak, hanya orang-orang tertentu saja? Sangat dasar. Lanjut. Baik, Kiai, pertanyaan selanjutnya adalah apakah semua manusia itu diikuti oleh jin? Ya, siap. Gini, Pak. Tadi kita sudah nyinggung sedikit ya, masalah fisik, masalah medis, klinis itu sering merupakan bagi gangguan yang metafisis. Artinya jin kadang manusia dan berkamuflase dalam bentuk gangguan fisik. Satu ketika Sayyidah Aisyah sempat ada permasalahan dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah sempat mengucapkan satu kalimat kepada Sayyidah Aisyah begini, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni." Ini sesuatu yang sangat penting kita pahami. Kita jadikan pijakan dasar. Rasulullah menyampaikan, "Ma minkum min ahadin." Tidaklah salah seorang dari kalian illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni. Kecuali sungguh diwakilkan, dititipkan, diserahkan kepadanya qarinnya dari kalangan jin. Artinya dengan kalimat ma minkum min ahadin illa itu ada kalau dalam teori ilmu bahasa tata bahasa Arab ada bentuk hasr. Pasti setiap orang itu dititipi oleh Allah qarin. Qarin itu maknanya yang mengikuti, yang mendampingi, yang bersamaan dengannya dari kalangan jin. Artinya setiap manusia itu pasti dikirimi Allah pengganggu dari kalangan jin. Tapi tidak hanya itu, wa qarinuhu minal malaikah.
Dan dia juga didampingi, dipasrai, diserahkan padanya korin dari kalangan malaikat. Artinya terlepas apakah Rasulullah bicara pada fisik jasad lembut mereka itu, atau kalimat ini hanya sebuah gambaran fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa setiap manusia itu diilhami oleh Allah pola penyimpangan dan pola takwanya. Tapi kalau digabungkan maka kita ambil makna zahir, arti lahiriah dari kalimat ini adalah setiap manusia pasti oleh Allah dibekali jin yang tugasnya untuk mengganggu, dan dibekali korin yang dari kalangan jin tugasnya untuk mengganggu, dan dibekali korin dari kalangan malaikat yang ditugaskan untuk membimbing dan menjaga. Itu pasti. Tinggal dia hidup di wilayah mana, maksudnya lingkungannya seperti apa, kemudian ibadahnya bagaimana, keimanannya bagaimana, dari situlah nanti yang menang yang mana. Kalau seseorang dia hidup di lingkungan yang keras, kasar, lingkungan yang nakal, maka potensi korinnya mendominasi. Ketika dia hidup di lingkungan yang jauh dari ilmu, potensi korin dari kalangan jin mendominasi. Sebaliknya ketika dia hidup di lingkungan yang penuh dengan ilmu, penuh dengan ibadah, hidup di lingkungan yang membuat dia lunak, maka kemungkinan ini bukan sebuah keniscayaan, karena kami mengalami banyak kasus juga menghafal Quran tapi ternyata jin yang berupa korin yang berupa jin itu dominan di dia juga banyak. Hafal Quran bahkan dia masih diganggu oleh korin yang sangat buruk itu. Artinya setiap manusia pasti diikuti oleh jin. Dan kalau kita sudah bicara di wilayah korin ini karena sudah dititipkan sejak lahir, maka tidak mungkin korin ini terpisah, terlepas, terbuang dari orang yang diikuti oleh korin ini tadi. Paling yang bisa kita kuatkan, yang bisa kita lakukan menghadapi orang yang korin jinnya ini ternyata buruk, selalu mendorong kepada keburukan, maka dikuatkan ilmunya, dikuatkan ibadahnya, kemudian diajak dia lebih mengenal Tuhannya, mengenal keburukan dirinya, sehingga akhirnya korin yang berupa malaikat bisa mendominasi dirinya dan kehidupannya. Nah, ini dari yang disampaikan Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan seperti itu, sahabat ternyata mencoba menanyakan, "Wa iya ya Rasulullah, dan apakah engkau wahai Rasulullah juga diikuti oleh korin berupa jin?" Olah, wa iya. Saya juga diikuti jin. Tapi lakinnallaha a'anani alaihi. Tapi Allah membantuku untuk bisa mengalahkan jin itu, fa aslama. Ada yang membaca fa aslama, ada yang membaca fa uslima. Kalau fa uslima maka saya diselamatkan, kalau fa aslama maka jin itu tunduk kepadaku, tidak bermakna Islam. Korin itu tunduk kepada Rasulullah. Fala ya'muruni illa bi khair. Maka korin tadi tidak memerintahkanku kecuali kepada kebaikan. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa setiap manusia itu memang punya potensi diikuti oleh jin, yang dalam istilah agama disebut dengan korin. Ini saya memilih kalimat bahwa ini gangguan mistis, gangguan metafisik, gangguan jin yang dari dalam, tidak dari luar. Kenapa saya katakan dari dalam? Karena di diri kita sendiri sudah ada setiap saat, setiap waktu, yang tidak pernah bisa meninggalkan kita dan selalu membisikkan, mengajak kita membisikkan kalimat-kalimat yang mengajak kita melakukan pelanggaran batasan-batasan Allah itu tadi. Itu kalau dari dalam gangguan mistisnya. Tapi kadang jin itu ada gangguan jin yang sifatnya dari luar, tidak dari dalam. Nah, ini yang paling ramai. Yang harus kita pahami itu dulu. Setiap manusia ada gangguan dari kalangan jin. Itu yang pertama. Sehingga kita harus terus berusaha. Kita harus terus bertarung dengan jin untuk menjaga hati kita, diri kita, biar tidak larut dalam bisikan-bisikannya. Ya, ketika kita menang dengan ilmu, ketika kita menang dengan amal, ketika kita menguatkan diri dengan zikir, ilmu, amal, dan zikir,
Ini sesuatu yang berbeda, tapi ketiga-tiganya ini akan menjadi satu kekuatan yang menyebabkan korin kita yang berupa malaikat bisa mendukung kita di perjalanan kehidupan dan menaklukkan, melemahkan gangguan dari korin jin yang berupa korin yang berupa jin itu tadi. Itu kuncinya kepada ilmu. Ilmu ini bagaimana kita menambah wawasan-wawasan tentang keagamaan, tapi ilmu belum cukup. Ini yang harus dipahami. Banyak orang, itu kiai, itu hafal Quran, itu ilmu. Hafal Quran itu baru ilmu. Belum apa-apa itu. Ilmu harus dibarengi dengan amal. Implementasi ilmu dalam keseharian. Ini saja masih sering jebol. Pertahanan ilmu dan amal ini masih jebol. Kenapa? Karena hatinya tidak ada zikir. Ingat, Mbak, kata zikir itu mempunyai dua makna ya. Ini yang harus dipahami. Kita sering salah memahami kata zikir. Ini di kalangan peruqyah pun begitu. Di kalangan marki, klien yang diruqyah, kalau merasa sudah dibacakan Al-Quran, pasti jin sudah hilang dari dirinya. Wah, belum tentu. Zikir ini ada dua makna. Zikir ini ada makna menyebut. Ketika zikir bermakna menyebut, maka itu adalah amalul lisan, pekerjaan mulut kita yang bekerja. Kalau hanya amalul lisan, mulut yang bekerja, maka ini bukan titik pandang Allah. Walaki yang zuru ila ma fi qulubikum. Tapi Allah memandang apa yang ada di dalam hati. Maka makna zikir yang kedua adalah mengingat. Dan mengingat inilah yang paling penting, paling kuat. Pagar benteng perlindungan kita yang paling istimewa adalah zikir yang bermakna mengingat. Sempurna kalimat zikir ini bila mulut dan hati kita sama-sama bersamaan beriringan menyebut Allah dan mengingat Allah. Meruqyah ketika seperti itu, ketika meruqyah hatinya ingat sambung kepada Allah, maka kadang meskipun dia tidak istimewa bacaan Al-Qur'annya, meskipun yang dibaca bukan dari Al-Qur'an, bahkan kadang Allah memberikan kesembuhan. Ini efek zikirnya. Yang hebat adalah zikirnya. Ini gangguan jin yang dari dalam. Artinya setiap manusia pasti diganggu jin. Kalau nggak percaya ya silakan. Oh, itu ada sabda Rasul kan tadi. Bagi yang percaya, alhamdulillah. Nggak percaya, saya nggak memaksa. Itu kan hak masing-masing kan Mbak Ulan ya. Kita nggak bisa memaksa mereka yang. Nah, istilah korin ini sudah sangat familiar. Mungkin beberapa banyak orang sering mendengar istilah korin ini Kiai ya. Tapi memang selama ini stigmanya korin itu ya memang yang mungkin disebutkan tadi adalah jin begitu. Mungkin banyak yang baru tahu kalau korin itu juga ada yang berbentuk malaikat gitu kan. Malaikat ya. Ya, jadi artinya memang ada hati kita itu medan perang Mbak Ulan. Betul. Lalu dijadikan ajang peperangan antara jin dan malaikat. Hati kita itu medan perang. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia yang diberi akal, kemudian diberi ilmu, bagaimana kita menguasai. Nah, untuk bisa menguasainya tadi kolaborasi antara tiga unsur tadi harus betul-betul apik kolaborasinya. Ilmu, amal, dan zikir. Ilmu saja banyak orang yang berilmu tapi amalnya tidak mencerminkan ilmunya. Amal saja banyak orang yang beramal tapi dia tertipu oleh setan, oleh jin. Ketika dia beramal, kemudian jin ingin menyesatkan dia, jin kemudian membukakan satu alam yang istimewa bagi pandangan matanya. Kemudian dia merasa sudah sampai ke derajat yang tinggi, sehingga tersesat di jalan, berhenti di situ. Ini harus ada zikir. Maka tiga elemen inilah yang penting. Bagi kita yang diruqyah, kita diruqyah ilmu kita tahu bahwa ruqyah ini pengobatan dalam bentuk penyandaran hati kepada Allah. Amal kita proses ruqyahnya, zikirnya dalam ruqyah itu kita harus yakin bahwa yang menyembuhkan itu Allah, bukan ruqyahnya dan bukan peruqyahnya, bukan obat dan bukan dokternya. Ini yang sangat penting sebenarnya. Ini baru dari korin ya. Keyakinan bahwa kesembuhan itu semua adalah hak atas kuasa Allah begitu ya Kiai? Hak prerogatif Allah. Betul. Nah Kiai, kita ingin melanjutkan terkait
kalau semua manusia ini diikuti oleh jin atau misalnya disebut dengan korin tadi ya, Kay. Nah, itu apakah semua orang juga bisa dirasuki gitu kalau bahasa kita kan? Apakah bisa dimasuki jin atau kesurupan? Apakah hanya orang-orang tertentu saja, Kay, yang kemudian Ya, mudah untuk mengalami kerasukan? Karena ada beberapa ya, kata orang menyampaikan bahwa kayaknya yang gampang kemasukan itu yang mungkin suka bengong gitu kan, Kay. Kemudian katanya hatinya kosong. Nah, itu bagaimana sebenarnya ya, penjelasannya, Kay? oke. Ya, ini kalau pertanyaan seperti itu saya menjawab dari sisi pengalaman saja, Pak ya. Secara umum, secara umum kita harus membuka sebuah kesadaran dalam epistemologi ruqyah. Epistemologi ruqyah itu dikatakan antara alam manusia, kita alam dimensi kehidupan manusia dengan dimensi kehidupan jin itu sebenarnya berdampingan. Itu berdampingan terus. Tidak menutup kemungkinan di sebelah Mbak Ulan itu ada jinnya, hati-hati loh. Tidak menutup kemungkinan di belakang Mbak Ulan ada jin. Jangan terus merinding loh, saya ngomong gini, jangan-jangan Mbak Ulan terus langsung merinding gitu. Buatan, Kiai. Nah, kita selalu berdampingan. Namun oleh Allah antara alam kita dengan alam jin itu dibatasi. Sehingga meskipun berdampingan, bersinggungan, tidak ada saling masuk. Sangat sulit antara alam jin. Jin masuk ke alam manusia, manusia masuk ke alam jin itu sangat sulit. Tapi bisa. Jin yang masuk ke alam manusia itu membutuhkan kemampuan, keilmuan, kekuatan yang lebih untuk bisa menembus alam manusia. Demikian pun halnya ketika manusia ingin bisa tembus ke alam jin. Dia membutuhkan satu kondisi yang membuat dia bisa masuk ke alam jin. Nah, ini dipahami dulu ya. Berarti ada semacam batasan. Nah, oleh kawan-kawan di dunia ruqyah disebut dengan portal. Oleh sebagian dalam bahasa kitab disebut dengan hijab, pembatas. Nah, ketika portal manusia antara yang membatasi manusia dengan jin ini sudah terbuka, maka ini orang-orang yang seperti ini sangat besar potensinya dia bisa dirasui oleh jin. Jadi yang bisa kerasukan secara umum itu adalah orang-orang yang portalnya sudah terbuka tadi. Ini bahasa biar mudah enak, biar mudah diungkap saja ya. Kalau manusia yang portalnya belum terbuka, secara umum itu sulit dimasuki oleh jin, diganggu dari gangguan alam jin itu sangat sulit secara umum. Maka ketika jenengan melihat acara-acara ruqyah massal, sebagian bisa teriak-teriak kemudian kesurupan sampai lost control itu bila memang dia portalnya sudah terbuka. Tapi nyatanya banyak di antara sekian banyak yang ikut ruqyah massal banyak yang tidak terpengaruh apa-apa. Berarti dia portalnya belum terbuka. Ketika portalnya terbuka, maka dia bisa terpotensi korinnya semakin kuat, semakin mudah mengganggu karena ada bantuan dari luar yang mengganggu dirinya. Yang menyerang bukan korinnya, tapi gangguan dari luar mengganggu karena ada portal yang terbuka. Permasalahannya adalah ini, bagaimana ya kan susulan pertanyaan begitu ya. Bagaimana tembusnya, jebolnya portal yang melindungi manusia itu. Ya, ini kan begitu ya kalau dipaksakan bertanya ya. Sebelum Mbak bisa gitu Ulan ya, bertanya saya dulu. Nah, permasalahannya yang menyebabkan portal jebolnya pembatas antara manusia dengan jin, saya katakan dengan bahasa manusia bisa diganggu jin dari luar, maksudnya gangguan itu bukan klorin yang ada di dirinya, tidak, tapi dari luar, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama karena dipaksa. Artinya apa? Dijebol paksa pembatasnya. Kapan? Dengan cara misalnya disihir, disantet. Oke. Maka jangankan sekelas kita, sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja bisa kena santet, bisa tembus. Ini sekelas Rasulullah. Artinya saya mengingatkan ini, jangan terlalu kita sombong.
Jangan Ya. terlalu kita percaya diri, terutama para peruqyah itu. Atau terutama bagi orang-orang yang merasa beramal, merasa beribadah, saya tidak mungkin bisa diganggu jin karena saya membaca Al-Quran di rumah saya banyak dengan bacaan Al-Quran. Nanti dulu, Rasulullah saja kurang apa Rasulullah itu? Betul. Di kulli ahyanihi zikrullah. Karena Rasulullah fi kulli ahyani zikrullah. Rasulullah di setiap waktunya selalu berzikir kepada Allah. Itu pun masih kena. Ini berarti jebolnya portal, tembusnya pembatas itu karena dipaksa. Ketika orang sudah tembus, portalnya terbuka, maka dia akan mudah terkena gangguan yang sumbernya dari jin. Untuk menyembuhkan ya otomatis ketika Rasulullah disihir itu, Lubaid bin A'sam itu tadi, Rasulullah diajari oleh malaikat Jibril untuk mengambil dulu sumber, yaitu bukhul, ya sarana yang digunakan untuk menyihir Rasulullah berupa rambut yang diikat-ikat itu. Artinya juga harus ada proses pengobatan melalui cara yang dibenarkan oleh syariat. Ini jebolnya portal yang karena dipaksa. Bisa jadi jebol karena dipanggil jinnya. Ini yang banyak di lingkungan kita. Yang paling banyak itu selain dipaksa juga dipanggil. Maksudnya dipanggil bagaimana? Perilaku di masyarakat kita ketika ingin kaya kemudian mencari pesugihan. Ketika mencari pesugihan maka saya harus melakukan ritual. Nah, dari ritual inilah jin yang ditaklukkan lewat doa ritual itu kemudian menembus batas antara manusia itu dengan perjanjiannya manusia. Dia berarti dia membuka sendiri portalnya dan jin bisa masuk. Ini karena dipanggil. Ini contohnya pesugihan. Ada lagi karena mengamalkan ilmu-ilmu yang potensi menarik jin, atau ini yang paling banyak. Ilmu, ketika mengamalkan ilmu, niat motifnya salah. Ini hati-hati. Misalnya, motifnya salah, dia mengamalkan ilmu karena ingin sakti bisa mengalahkan lawan-lawannya nanti. Tanpa yang menang tanding tidak bisa dikalahkan atau bagaimana. Ketika dia ingin sakti, maka motifnya sudah agak sedikit melenceng. Ketika motif seperti ini, maka potensi yang masuk, energi, aura, atau dalam bahasa sebagian pesantren disebut dengan khodam, energi auranya adalah energi negatif, aura hitam, khodam berupa jin. Nah, ini namanya memanggil. Orang seperti ini, potensi dia dikendalikan oleh jin, diganggu. Meskipun mungkin nanti pola-pola gangguannya banyak. Saya membahas dulu tentang bagaimana pola gangguan kemarin sudah ya, misalnya mental itu enggak ya, sudah dibahas ya kemarin. Nah, ini gangguan yang terbukanya pintu hijab yang karena memanggil. Atau orang mengamalkan tanpa guru. Ini hati-hati saudara-saudara kita yang mencari amalan dari YouTube. Atau dari internet, dari Google. Atau dari buku-buku yang dibeli di pinggir jalan. Ketika tidak ada guru yang menunjukkan ini amalan begini, meskipun itu dari Al-Quran bacaannya, kadang potensi karena tidak ada sumber. Sebagian ulama menyatakan barang siapa tidak punya guru maka gurunya adalah setan. Maka disinilah salah satu bukti orang yang tanpa guru, gurunya setan. Di sini saya sangat sering, bahkan kawan-kawan, bukan hanya saya, juga banyak yang membuktikan itu. Mereka menghadapi kasus kawan yang sakit-sakitan ketika diruqyah, kemudian ditelusuri, didiagnosa, ternyata dulu dia mengamalkan amalan dari Google, dari YouTube, dari buku-buku yang dijual. Itu sangat banyak kasusnya. Nah, ini memanggil. Termasuk yang kategori memanggil, orang yang mempunyai amalan, yang sumber amalannya. Nah, ini juga perlu hati-hati. Mungkin dari guru, tapi guru yang memberi ini tidak jelas. Atau memang dia memang pemakai.
Ketika saya misalnya, saya mempunyai amalan yang di situ saya menggunakan perewangan khodam, dalam amalan itu ada aura negatifnya. Maka ketika saya memberikan amalan itu ke orang lain yang mengamalkan itu juga potensi terdampak virus jin itu, terpapar dari gangguan jin itu. Ini pola gangguan jin dari luar yang berupa dipanggil. Yang sengaja Ada untuk juga jin yang didatangkan memang begitu ya, Kiai? niat mengganggu. Nih. Ini banyak. Jinnya niat mengganggu. Kenapa? Karena dia tidak ingat kepada Allah ketika makan. Dia tidak membaca bacaan-bacaan tertentu ketika ke kamar mandi. Ketika berhubungan suami istri, saat berhubungan dengan suami istri tidak membaca basmalah. Rasulullah menyebut semua itu. Dan itu memang tugas jin, kita tidak bisa menyalahkan tugas setan itu. Nah, ini jin kok kenapa ikut kerja bakti, untuk apa? Itu memang tugasnya. Ini anekdot ya Pak ya, ada guyonan. Guyonan ini satu kalimat yang mungkin perlu kita membuka hati untuk bisa menyadari bahwa ada satu ulama yang menyatakan jin ini termasuk makhluk yang paling bertauhid. Aneh ya. Ini sebenarnya bukan bermakna jin itu betul-betul tauhid, benar itu enggak. Kenapa dikatakan jin itu termasuk makhluk yang paling bertauhid? Karena jin tahu betul, setan yang dia ditugasi untuk menyesatkan manusia itu tahu betul bahwa pada masanya nanti dia akan masuk ke neraka. Tugasnya adalah menyesatkan, dan dia tetap mau menjalankan tugas itu meskipun harus masuk ke neraka. Berarti ini kan mengakui Tuhan, tugas dari Tuhannya ya. Ini hanya gurauan, tapi bukan berarti bermakna begitu. Bukan berarti jin setan atau jin yang buruk itu dia juga benar, enggak juga. Nah, jin yang mengganggu ini maka sangat penting dalam segala aktivitas membaca basmalah minimal. Saya tidak begitu yakin kalau Mbak Wulan ini setiap memakai pakaian terus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ketika menutup pintu, Rasulullah menyebutkan kalau seseorang menutup pintu dengan membaca basmalah, maka jin tidak masuk ke rumahnya lewat pintu itu. Kalau manusia makan membaca basmalah, maka setan tidak ikut makan di situ. Tapi ketika tidak baca basmalah, setan juga ikut makan di situ. Maknanya memang jin kadang mengganggu kemudian masuk ke tubuh manusia. Ketika terlalu banyak, terlalu sering melakukan seperti itu, dia potensi terbuka portal atau pembatasnya, hijabnya tadi. Ketika terbuka, maka dia bisa kesurupan. Yang keempat, potensi diganggu jin adalah disukai jin. Kok ada? Iya, banyak. Manusia bisa disukai jin karena beberapa aspek. Satu, jin itu makhluk yang berupa roh saja, sejenis roh saja, tidak mempunyai jasad. Manusia makhluk yang berupa jasad dan roh. Karena jin ini berupa roh saja, maka dia ingin meminjam jasad manusia. Sehingga sebenarnya jin juga suka memandang aurat manusia. Jadi ketika kita membuka pakaian, jangan dipandang, jangan dipikir jin itu tidak suka memandang aurat kita. Loh, jin kan tanpa terbatas ruang. Misalnya ketika kita memakai pakaian, kemudian jin bisa melihat kita, aurat kita, ya memang. Tapi ketika kita memakai pakaian baca basmalah, maka saat itu juga dengan basmalah itu, pakaian kita menutupi aurat dari pandangan manusia plus dari pandangan jin. Jadi jin bisa menyukai manusia. Bisa karena dia tidak pernah memulai basmalah dalam banyak sisi kehidupannya. Dia tidak ingat kepada Allah dalam banyak sisi kehidupannya. Atau dia karena tadi awalnya dipaksa masuk. Seseorang disantet. Biar Mbak Ula tergila-gila kepada saya, maka saya membaca sun matek ajiku jaran goyang. Gak goyang gak enak. Gitu. Nah, itu misalnya. Ketika sudah masuk ke tubuh Mbak Ulan, masuk itu bisa bahasa tuh.
Kalau orang Jawa nek mlebu bleng. Tabrakan bres itu penguatan bahasa aja. Kalau begitu jin dimasukkan, masuk, ternyata yang di dalam tubuh, ketika dalam tubuh itu dia enjoy, tidak ada gangguan, tidak ada masalah apa-apa, ya akhirnya suka dengan tubuh itu. Lebih-lebih misalnya yang ditunggu itu ternyata cantik di pandangan mata jin, maka dia akan disukai dan betah di situ. Saya pernah ada satu kasus ketika meruqyah ya, satu wanita yang cantik, cukup cantik. Dia sudah menikah dan saya sudah menikah juga. Nah, ketika dia diruqyah, saat diruqyah itu dalam kondisi kesurupan ya, tidak sadar, dia ngomong, Pak Yai, kenapa kamu ikut-ikutan? Saya betah kok di sini, saya senang ke cewek ini. Karena saya diberi makan dari makanan yang tidak halal oleh dia. Dia nuding di sebelahnya ada suaminya. Saya diberi makanan yang tidak halal oleh sebelahnya. Oleh dia ini yang di sampingnya suaminya itu. Nah, ini gambaran bahwa karena makanan yang diberikan itu tidak halal, kotor, menjadi darahnya darah kotor, maka itu menjadi titik yang menyebabkan jin menyukainya. Ini Masya Allah. Dia nutik, termasuk ketika tidak membaca basmalah dalam segala hal. Termasuk Rasulullah menyebutkan ketika hubungan suami istri tidak baca basmalah, maka anaknya jin ikut kerja bakti bersama suaminya. Ketika menjadi anak, maka menjadi anak yang Indo, Western antara manusia dengan jin. Ini yang menyukai. Yang terakhir kadang jin dendam. Kenapa dendam? Misalnya kita melakukan hal yang membuat dia terusik atau terganggu dan balas dendam masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, ketika manusianya sudah jebol, sudah terbuka hijabnya tadi, maka orang-orang seperti inilah yang mudah kesurupan atau gampang dimasuki jin. Jadi sudah nyambung ya dengan pertanyaan tadi. Ini kasus-kasus yang menyebabkan manusia diganggu oleh jin. Ya. Banyak sekali faktor mengapa kemudian manusia bisa diganggu oleh jin, bahkan mungkin dimasuki gitu ya Kiai karena kerasukan. Nah, itu banyak sekali. Nah, Kiai tadi ini mungkin banyak juga pertanyaan dari pemirsa juga yang hari ini menyaksikan begitu ya Kiai. Ya. Salah satunya adalah kita kadang nih banyak nih apalagi perempuan takut kalau disukai jin, naudzubillah min dzalik begitu ya Kiai. Ya. Nah, itu mungkin ada tips-tipsnya, kiat-kiatnya dari Kiai supaya kita dapat menjaga diri agar bisa dibatasi begitu ya dengan jin, meskipun kita sehari-hari pasti ya bersanding tadi seperti yang Kiai sampaikan begitu. Ya. Tipsnya, caranya, dan itu memang sebenarnya sudah saya singgung di awal tadi, agar jin tidak betah dalam tubuh kita. Sebenarnya Mbak Wulan, jenengan berpikir setiap hari itu sebuah sarana untuk melindungi tubuh kita secara tidak sadar. Jenengan sholat itu sebenarnya sebuah cara yang melindungi diri kita, yang membuat jin terganggu, tidak nyaman dengan sholat kita. Kita membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran itu Rasulullah menyebutkan, meskipun hatinya dianggap do'if, ketika seseorang membaca Al-Quran dalam sholatnya dengan suara yang keras, maksudnya keras ini yang penting sekitarnya bisa mendengar, bukan hanya keras diteriak ya, nanti jenengan, saya mengatakan suara keras, kemudian jenengan sholatnya dengan suara dikeraskan, dipikir tetangga sebelah, itu mulai kapan kerasukan kira-kira. Nah, ketika membaca dengan bacaan yang keras dalam arti di sekitarnya bisa mendengar, maka saat itu bacaan Al-Quran itu tarudu marodatus syayatin, menolak jin-jin yang setan-setan yang buruk kelakuannya, yaitu jin yang buruk itu. Artinya pada dasarnya semua amalan kita, semua tuntunan Rasulullah itu adalah salah satu cara membentengi diri kita atau menutup pelan-pelan pintu masuk yang dijadikan pintu oleh jin. Itu kalau kita secara sendiri mandiri, maka tidak salah
tuntunan Rasulullah itu begitu hebatnya sehingga Rasulullah setelah mendapatkan ayat Al-Falaq dan An-Nas untuk menolak sihir itu, sejak itu Rasulullah setiap hari, setiap menjelang tidur, beliau membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke seluruh tubuh sejauh tangan mulia beliau bisa menggapai tubuh itu. Sampai ketika beliau sakit keras, sudah hampir tidak kuat menggerakkan tangan, beliau meminta istrinya meniup, membaca, kemudian ditiupkan ke istrinya, Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidah Aisyah yang mengusapkan. Ini berarti secara tidak kita sadari Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk membentengi diri. Ini amalan-amalan. Tapi permasalahannya, tadi saya singgung di awal, rumus tiga hal ini harus betul-betul diperhatikan. Ilmu, amal, dan zikir. Ya kan tadi? Betul, ilmu, betul. amal, dan Zikir. Zikir dalam arti mengingat kepada Allahnya. Karena kuncinya pada zikirnya ini tadi. Nah, di amal, di titik ilmu kita maklum. Teori-teori ini sudah menjadi cara kita melindungi diri ya. Di titik amal, sering kita terlewatkan, tidak kita pikirkan ada niat. Kalau kita baca Al-Quran niatnya hanya ibadah, maka yang dinilai oleh Allah hanya ibadah saja. Tidak menjadi pelindung kita dari gangguan jin. Meskipun secara tidak sadar otomatis sebenarnya jin terganggu saat kita baca Al-Quran itu. Tapi ketika kita tidak niat mengusir, mengganggu atau menutupi diri kita, maka efeknya juga tidak sampai ke situ. Maka bagi mereka-mereka yang sudah ada potensi mudah kerasukan, sering terganggu, ketika membaca apapun itu, berzikir, sholat, bahkan ketika makan dan minum, niatkan untuk membersihkan diri dari unsur-unsur negatif. Dan biar tidak mengatakan jin lagi, tapi bersihkan diri dari jin pun boleh, dan menutup celah-celah yang jadi pintu masuk. Ini yang sifat yang di situ. Kemudian paling penting pada zikir tadi, ingatnya kepada Allah itu tadi. Kalau tidak ingat, efeknya sangat kecil, sangat kecil. Jadi banyak penghafal Quran. Kenapa penghafal Quran bisa kesurupan? Pertama karena sudah terlanjur jebol pertahanannya tadi. Kedua dia jarang kapasitas ingatnya kepada setan, kepada Allah tadi, sehingga setan dengan leluasa masih mengganggu dia. Ini yang menjadi titik. Kemudian kalau memang dalam kasus orang-orang yang kesurupan tadi belum bisa menanggulangi sendiri, artinya mencoba begitu tetap tidak bisa, maka jangankan kita, Rasulullah pun ketika kena sihir diajari oleh malaikat. Rasulullah pernah diruqyah oleh malaikat. Maka sangat tidak salah sowan kepada kiai-kiai, kepada ulama-ulama yang bisa dan paham tentang ruqyah. Kalau tidak pada kiai ulama, kepada peruqyah yang paham tentang ruqyah. Tapi ingat, jangan kepada peruqyah yang juga yang dalam meruqyahnya juga memakai jin. Karena itu nanti jeruk makan jeruk jadinya. Jadi tetap cari yang syariah. Syariah itu tidak harus seperti yang diklaim oleh satu kelompok dalam Islam. Dalam wilayah Indonesia, selama dia jelas-jelas tidak menggunakan cara yang haram, di awal bab ruqyah kan sudah jelas ya. Syariah itu jelas ruqyahnya minta kepada Allah, meskipun dengan bahasa Indonesia, meskipun dengan bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Selama dia minta kepada Allah, tidak menggunakan cara-cara yang dilarang, maka itu syar'i. Maka dengan begitu akan membentengi diri kita dari jin atau mengurangi sedikit demi sedikit. Oke. Tentang gangguan itu ya. Baik Kiai. Nah, salah satu mungkin yang ingin kita rekomendasikan untuk misalnya ada pemirsa TVNU yang mencari referensi untuk ruqyah dan juga mungkin silaturahim untuk ruqyah, ya salah satunya di Jamiah Ruqyah Aswaja. Insya Allah ini ruqyah yang syariah begitu, yang hak begitu ya Kiai. Jadi promosi Mbak ya. Nggak apa-apa Kiai, harus kita. Kami di Jamiah Ruqyah Aswaja ini Mbak Bulan baru ada di sekitar 200 kabupaten di seluruh Indonesia.
200 kabupaten baru. Dan Baik. kalau boleh kami sombong, semoga ini bukan menjadi sebuah kesombongan. Kalau boleh kami sombong, kami mengungkapkan kalimat yang mungkin agak kontroversial adalah JRA ini, Jamiyah Ruqyah Aswaja ini adalah Jamiyah Ruqyah Aswaja yang terbesar di dunia. Kenapa begitu? Karena Jamiyah Ruqyah Aswaja itu yang Jamiyah sejenis ini yang ada paling hanya di Indonesia atau sekitar Malaysia, Asia. Di luar-luar negeri itu nggak ada. Ruqyahnya lain metodenya ya, Kiai. Iya. Karena itu kami terbesar di dunia. Kiai mohon izin, mungkin sebelum kita akhiri sesi hari ini ada yang ingin saya tanyakan lagi kepada Kiai. Kiai, apakah seseorang yang kemudian didekati oleh jin begitu ya, atau mungkin dirasuki oleh jin, nah itu akan mempengaruhi aura seseorang, Kiai? Nah, atau kita bisa nggak melihat seseorang yang ini kayaknya auranya orang yang ketempelan, ibaratnya gitu, Kiai? Nah gitu, gimana itu, Kiai? Saya katakan ya, untuk gangguan dari mistis tadi apakah bisa mempengaruhi aura seseorang? Sangat bisa. Oke. Kenapa? Karena aura seseorang ini tidak lepas dari kondisi psikisnya juga. Ketika kondisi psikisnya berseri-seri, tenang, maka akan memancarkan aura yang terang dalam dirinya. Ketika kondisi jiwanya damai, hatinya banyak zikir pada Allah, maka di situ ada aura yang luar biasa, mulai dari dingin, ungu, atau biru di kalangan mereka yang tahu aura ya. Saya tidak pernah melihat. Nah, memang sangat bisa, sangat terlihat. Banyak orang yang cantik, tapi dia merasa auranya itu gelap. Kemudian dia untuk membuka auranya mendekat ke paranormal. Saya tidak berarti serta-merta menyalahkan pendekatan ke paranormalnya. Tapi ketika yang didekati itu menggunakan unsur jin, maka dia akan menumpuk masalah yang potensi membuat auranya menjadi semakin gelap. Sangat bisa. Selain aura, apakah kita bisa melihat auranya tadi? Begini, Mbak. Ini pertanyaan ini sangat bagus dan sangat mendasar yang perlu dipahami. Sambung dengan yang saya katakan tadi, ketika seseorang sudah terbuka portalnya dalam bahasa epistemologi peruqyah, sudah terbuka pembatasnya antara dia dengan jin, secara umum orang-orang seperti ini akan bisa merasakan atau bahkan sampai ke level mendapati visualisasi tentang keberadaan orang lain yang juga terganggu jin atau di mana di tempat ada jin. Kalau orangnya ini dari satu sudut dulu, dari satu sisi dulu ya. Gini, dalam bahasa ulama ada istilah kasyaf. Dalam bahasa ulama ya, ada istilah kasyaf. Kasyaf itu terbukanya mata hati. Nah, kasyaf ini di teori ulama ada namanya kasyaf Rabbani. Kasyaf yang bermuara dari Allah. Sebagai pembandingnya ada kasyaf yang sifatnya syaitoni. Kasyaf terbukanya portal yang dibantu oleh jin. Kalau orangnya benar-benar bagus ibadahnya, kalau orangnya benar-benar baik hatinya, dan dia tidak bermain-main dengan dunia jin, sangat tidak menutup kemungkinan Allah membuka mata hatinya, dan ini sangat banyak ulama yang seperti itu. Saya pernah bertemu, bahkan kebetulan di antara guru-guru saya, kiai-kiai saya itu ada satu kiai yang seperti betul-betul tahu apa yang saya lakukan semuanya. Ini unik, cerita unik ya. Saya di tahun 99 keluar dari satu pesantren, ingin pindah ke pesantren yang lain. Dalam jeda waktu ingin pindah ini, saya sempat berkeinginan menghafalkan Al-Quran. Ketika saya berkeinginan menghafalkan Al-Quran itu, saya jalan. Biar tidak ada yang tahu kalau saya sedang nyicil menghafalkan Quran. Saya jalan sampai di Pantai Kuta. Tahun 99 saya jalan kaki sampai di Pantai Kuta. Tapi niat saya hanya ingin nyicil menghafalkan Quran itu, biar orang lain nggak tahu.
karena menjelang pemilu akhirnya memaksa saya harus pulang. Sampai di rumah, kemudian saya kembali ke pondok, ke salah satu pesantren yang akan saya tuju, saya pondok berikutnya itu. Ketika sowan beliau, tapi sebelumnya saya sudah ngaji ke beliau beberapa waktu memang. Beliau dawuh, beliau bicara, menyampaikan ke saya meskipun saya tidak menceritakan apa-apa. Beliau katanya Quran itu jangan dihafalkan, Quran itu diteres saja. Beliau ngomongnya gitu. Karena dalam bicara beliau itu santai, santun banget. Quran itu dibaca saja, diteres saja. Padahal beliau hafal Quran. Di sisi lain, ketika kawan-kawan mondok ingin menghafalkan Quran ke beliau, dituruti. Banyak yang menghafalkan Quran ke beliau. Tapi giliran saya jalan, mungkin beliau paham memang tipikal saya ini bukan tipikal orang yang layak menjadi penghafal Quran. Karena saya ini bukan sombong ya Mbak Bulan ya. Saya ini kalau menghafalkan sangat cepat. Tapi setelah itu hilangnya jauh lebih cepat. Lebih cepat menguap ya Kiai? Ya cepat menguapnya. Nah, itu belum lagi ketika saya sudah terkontaminasi karena cewek-cewek cantik-cantik yang menggoda saya. Jadi ini contoh. Banyak kiai yang karena betul-betul kalau seandainya saya tidak tahu betul karakter beliau, tidak tahu betul ibadah beliau, tidak tahu betul keilmuan dan ketawaduan beliau, saya mungkin masih ada potensi berpikir bahwa beliau itu diganggu jin atau sejenisnya, dibukakan oleh jin. Tapi saya paham betul beliau itu ibadahnya luar biasa, Qurannya, tawaduknya, sedekahnya, semua hal yang saya belum pernah. Saya sangat jarang mengetahui kiai seperti beliau. Sabarnya, Masya Allah, kalau cerita tentang beliau, saya sudah bisa kata-kata. Ini contoh. Ini Kasyaf Robbani. Kalau benar, karena berkali-kali, bukan hanya satu kali itu, beliau mengucapkan kalimat yang tidak pernah saya ungkapkan, tapi tidak langsung, tidak mungkin kamu itu begini-begini enggak, hanya biasanya diindir begitu, disinggungkan gitu. Ini contoh. Tapi kalau ada orang tertentu yang dengan mudahnya tahu, merasakan atau bisa melihat, kemungkinan besar kalau dia ibadahnya tidak bagus dan dia lebih-lebih dia mudah membuka apa yang disampaikannya, sangat besar kemungkinan dia dibukakan oleh jin, kasyaf syaitoni. Jadi bisa dilihat, tapi yang bisa melihat dan bisa merasakan, kalau ada yang bisa merasakan melihat atau dalam bahasa yang keren biasa disebut dengan indigo, indigo itu adalah orang yang sudah terbuka portal pembatas antara dia dengan alam jin sehingga dia bisa dibantu oleh jin, ditunjukkan begini dan seterusnya. Meskipun tidak semuanya begitu. Dan belum tentu semuanya negatif. Karena jin juga ada yang Islam, juga ada yang baik, juga ada yang buruk. Nanti di lain waktu kita membahas khusus tentang titik persamaan dengan jin, antara jin dengan manusia. Untuk lebih hati-hati kita dengan jin. Dalam kehidupan kita agar tidak bersinggungan dengan jin, tapi juga jangan menyalahkan jin, kasihan jinnya itu jadi kambing hitam. Baik, terima kasih Kiai. Mungkin di akhir, di penghujung sesi hari ini, pertanyaan saya adalah, Kiai, tadi kalau kita sudah membahas tentang oh kita ini bisa terbuka nih portal kita dengan alam jin begitu ya. Apakah orang yang sudah terbuka portalnya itu bisa ditutup kembali Kiai? Bagaimana caranya? Bisa Kiai? Insya Allah bisa. Okay. Caranya ya itu tadi. Kita kalau memang belum bisa menutup sendiri, maka kita minta bantuan kepada orang-orang yang bisa menutupnya. Dan orang yang bisa menutup itu tidak selamanya orang yang bisa melihat. Kadang ada cara teknik-teknik tertentu yang digunakan untuk melihat di mana titik-titik terbukanya portal itu. Tapi ini yang bisa melihat hanya orang yang juga sudah terbuka saja portalnya. Kalau belum terbuka portalnya, maka dia tidak pernah bisa melihatnya. Dia bisa merasakan. Kecuali Kasyaf Robbani tadi, orang yang dibukakan oleh Allah. Maka ini kelasnya kelas ulama-ulama yang sudah di level-level tinggi. Bukan levelnya ulama sembarangan. Ini bisa menutup, insya Allah bisa. Minimal kita itu tadi yang saya sampaikan tadi dengan ilmu, artinya memang kita cari titik lemah kita di mana, permasalahannya apa, kira-kira sumbernya dari mana. Setelah ketemu itu, kemudian dengan amalnya, sabarnya, syukurnya, tawakalnya,
Kemudian dengan ruqyah kalau memang masih membutuhkan ruqyah, minta bantuan kepada ruqyah. Setelah bulan tertutup, kontinuitas istiqomah dalam menutup dengan zikirnya. Maka zikir ini dalam level tertentu sangat kuat efeknya untuk meruqyah dan menutup. Baik. Baik, terima kasih banyak Kiai. Hari ini luar biasa sekali. Perbincangan kita sangat seru Kiai, sampai tidak terasa udah 1 jam lebih nih sepertinya. Iya, alhamdulillah. Insya Allah ini bermanfaat untuk seluruh pemirsa TVNU. Juga kami ucapkan terima kasih ya sudah setia menyaksikan dari awal sampai akhir. Ini banyak sekali, saya lihat juga di kanal YouTube banyak juga yang bertanya bagaimana kalau mau konsultasi begitu kira-kira Kiai ke JRA begitu kan. Artinya tadi sudah Kiai sebutkan di setiap kabupaten sudah ada Kiai. Di JRA di kabupaten masing-masing ya. Kalau ada level JRA itu insya Allah tim kita. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Kiai Wahab. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pekan depan. Sehat selalu Kiai. Selamat sore. Selamat sore Kiai. Baik, terima kasih banyak pemirsa TVNU. Saya Wulansari. Mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.